warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviasa. Dan saya Ranti Aristika. Pada video singkat kali ini kami akan membahas tentang lafaz yang tidak jelas maknanya. Nah, lafaz yang tidak jelas maknanya itu ada 4 poin. Yang pertama ada kafi, yang kedua ada muskil, yang ketiga ada mujmal, dan yang terakhir ada mutasyabih. Selamat menyaksikan. Lafaz yang pertama yaitu lafaz al-kahfi. Lafaz al-kahfi adalah lafaz yang maknanya tersembunyi karena ada halangan dari segi bentuk lafaznya yang tidak dapat diketahui kecuali dengan melakukan penelitian. Artinya ialah lafaz al-kahfi ialah lafaz yang maknanya tersembunyi bukan karena bentuk lafaznya, melainkan karena ada halangan sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memahami maknanya. Nah, adapun contoh dari lafaz muskil itu ialah lafaz quru yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para wanita yang ditalak hendaklah mereka menahan diri selama 3 quru. Nah, lafaz quru ini adalah lafaz yang mutlak atau bermakna ganda antara suci dan haid sehingga menjadi muskil apakah yang dimaksud itu 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Adapun hukum muskil itu wajib untuk diteliti dan merenungkan maknanya, yang kemudian mengamalkan apa yang telah dijelaskan maksudnya. Dan muskil ini termasuk dalam hukum wad'i, yaitu ketidakjelasan maknanya. Oleh karena itu, muskil itu harus diteliti ataupun dikaji lebih lanjut agar lafaznya itu menjadi jelas dan tidak samar lagi. Lafaz yang kedua yaitu lafaz al-muskil. Muskil ini adalah lafaz yang tidak menunjukkan maknanya melalui bentuknya sendiri. Bahkan harus ada qarinah atau petunjuk eksternal yang menjelaskan makna yang dikehendaki darinya, dan ia itu berlawanan dengan nas. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya muskil itu berlawanan dengan nas, dan juga tingkat kesamarannya itu lebih tinggi dibanding dengan lafaz al-kahfi. Nah, adapun contoh dari lafaz muskil itu ialah lafaz quru yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para wanita yang ditalak hendaklah mereka menahan diri selama 3 quru. Nah, lafaz quru ini adalah lafaz yang mutlak atau bermakna ganda antara suci dan haid sehingga menjadi muskil apakah yang dimaksud itu 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Adapun hukum muskil itu wajib untuk diteliti dan merenungkan maknanya, yang kemudian mengamalkan apa yang telah dijelaskan maksudnya. Dan muskil ini termasuk dalam hukum wad'i, yaitu ketidakjelasan maknanya. Oleh karena itu, muskil itu harus diteliti ataupun dikaji lebih lanjut agar lafaznya itu menjadi jelas dan tidak samar lagi. Baik teman-teman semua, di sini saya akan membahas 2 materi. Yang pertama ada mujmal dan mutasyabih. Nah, kita masuk materi yang pertama yaitu mujmal. Apa sih itu mujmal? Nah, mujmal adalah suatu lafaz atau kalimat yang maknanya masih samar atau belum jelas, sehingga masih membutuhkan penjelasan tambahan agar maknanya bisa dipahami dengan benar. Artinya, seseorang tidak bisa langsung mengartikan makna tersebut hanya dengan membaca lafaz itu, tetapi masih membutuhkan penjelasan lainnya dari Al-Quran ataupun hadis sehingga lafaz itu bisa benar. Contohnya terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang riba.
ini tidak jelas karena lapas mujmal tersebut masih samar atau tidak jelas, sehingga kita masih membutuhkan penjelasan tambahan. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang mutasyabih. Nah, apa sih itu mutasyabih? Mutasyabih adalah lafaz ayat Al-Quran yang maknanya sama atau tidak jelas. Alasan tidak jelasnya karena hakikat dan hukum aslinya hanya diketahui oleh Allah semata. Contohnya apa? Contohnya yaitu terdapat firman Allah yang berbunyi Ar-Rahman di atas arsy. Ayat ini menjelaskan tentang sifat atau keadaan Allah secara lahiriah. Nah, ayat ini adalah masih samar atau tidak jelas sama sekali. Adapun contoh lainnya yaitu seperti terdapat pada awal surah, yaitu contohnya Alif Lam Mim, Alif Lam Ra atau Toha. Nah, itu terdapat pada awal surah yang kita tidak tahu sama sekali apa artinya. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Adapun hukum mujmal termasuk kepada hukum wadai, yaitu tidak jelas karena kita manusia tidak mengetahui bentuk Allah Tuhan semesta alam. Karena apa? Karena kita sebagai umatnya hanya mengimani dan tidak mengetahui secara keseluruhan. Nah, teman-teman semua, tadi kita telah membahas tentang 4 poin dari lapas yang tidak jelas maknanya. Yang tadi ada kafi, ada muskil, ada mujmal ataupun mutasyabih. Nah, sekarang saya akan bertanya nih kepada Rizky, apa sih dampak dari lapas yang tidak jelas maknanya? Nah, ada 2 dampak dari lapas yang tidak jelas maknanya. Yang pertama, dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami hukumnya, dan yang kedua, dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam memahami penafsirannya. Nah, apa sih kesimpulan dari 2 dampak tersebut? Nah, ada kesimpulannya ialah lapas yang tidak jelas maknanya ini memang dapat menimbulkan perbedaan dan ataupun kesalahpahaman dalam memahami hukumnya, sehingga para ulama itu memerlukan penafsiran lebih lanjut sehingga pandangannya ini menjadi jelas dan benar. Baiklah teman-teman semua, cukup sampai di sini video singkat kami tentang lapas yang tidak jelas maknanya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.